Saya rasa masih kelihatan ya di paling belakang. Kata Bapak Uskup, saya tidak pendek tetapi hanya kurang tinggi saja. Baik, saudara-saudari yang terkasih semuanya, pada kesempatan sebentar ini saya juga akan memperkenalkan para imam yang hadir, karena yang hadir pada pada siang hari ini dalam misa perdana ini lengkap sekali dalam struktur gereja Katolik, hierarki gereja. Awam sudah pasti, tetapi tidak hanya awam, dalam para religius juga lengkap karena ada 4 suster yang hadir, lalu 3 bruder juga, 3 bruder dan 3 prater. Lalu imamnya ada 16 orang. Tepuk tangan untuk kita semua dalam mendukung acara misa perdana ini. Kalau Bapak Uskup 1, karena beliau adalah pimpinan nomor 1 Kalimantan. Maksudnya Uskup Agung Pontianak itu 1 sini yang hadir, karena memang dia pemimpin satu-satunya untuk gereja Kalimantan Barat, dan Bupati juga 1. Baik, itu yang saya akan memperkenalkan satu persatu imam yang hadir. Saya mulai dari sebelah kanan, yaitu nanti saya berdiri saja Pastor ya, saya hanya nyebut nama dan tempat tugas. Paling kanan Pastor Yopi OAR, silakan Pastor berdiri, tepuk tangan. Pastor Yopi bertugas di Paroki Ledo, dari Filipina asal dia. Oh ya, maaf, calon Paroki Ledo. Ya, kuasi paroki, maaf gugup, maklumlah terlalu banyak mata memandang. Lalu yang kedua Pastor di samping Pastor Pastor Roke MSA, itu bertugas di Paroki Pakumbang. Kalau misalnya kita lihat ciri-ciri rambutnya jelas, artinya dari NTT. Ya udah nampak ya, lurus ya. Oh ya, oke, oh ya. Pastor Yopi tadi enggak kelihatan, coba maju dulu biar gantengnya kelihatan jelas. Lalu yang berikutnya Pastor Hermes, berdiri Pastor. Itu Pastor Paroki Menjalin. Ini nama yang sering disebut oleh umat Sentalang juga ketika ada pastor yang katakanlah dengar pastor berkunjung di sini, karena beliau cukup sering juga ketika masih jadi pastor paroki Bengkayang waktu itu, artinya cinta pertamanya itu masih berlanjut sampai sekarang. Jadi beliau maka ketika saya dengan senang hati, karena saya juga rindu ingin bertemu dengan umat di sana, itu cinta kesan beliau. Lalu berikutnya Pastor Peran. Pastor Peran itu berasal dari bertugas di Seminari Menengahnya Rongkop, itu seminari menengahnya Rongkop, dan teman angkatan waktu berjuang S1 dan S1 saja ibu yang projo ya. Lalu berikutnya Pastor Saud Maruli Tua, Pastor Kan, Paroki Katedral Pontianak, pastor yang sangat berjasa juga untuk membimbing saya ketika saya menjalani masa tahun pastoral. Lalu berikutnya ini wajah yang mungkin tidak asing, ini asal dari sini, yaitu Pastor Matius, berasal dari Sentalang, dan itu kakak dari Paroki Bengkayang, karena putra paroki, jadi kami putra paroki. Lalu berikutnya Pastor Silpinus Anton Silpinus, Sultan Mempawah. Karena beliau sebagai pastor paroki Mempawah, dan saya sedang bersama dengan beliau untuk tugas bersama di Paroki Mempawah. Lalu dan juga beliau berjasa juga secara pribadi bagi saya, karena beliau membimbing saya ketika masa diakonat selama 6 bulan sebelum menerima tabisan imam. Berikutnya Pastor Alexius Mingkar, Pastor Paroki Katedral Pontianak, yang dalam misa perdana ini menurut saya beliau cukup mendukung, karena ketika mempersiapkan jalan, katakanlah memotong-motong kayu, membuat meeting jalan, saya mengajak mahasiswa Untan Pontianak pertanian, lalu butuh anggaran, tentu butuh anggaran karena namanya minimal operasional mereka. Saya meminta
beliau bolehkah jaga parkir di katedral, dan beliau memperkenankan untuk jaga parkir. Terima kasih Pastor yang sudah mengizinkan mahasiswa Pontianak dulu 20 orang baksos selama 2 hari di Sentalang, dan juga diikuti juga umat di Sempayu. Ada kerjasama sinergi antara Sempayu dan Sentalang. Terima kasih untuk kita Sempayu dan Sentalang. Dan harapannya semoga dengan setelah acara kayu-kayu itu terlepas. Amin. Lalu Monsinyur lewat dulu ya, karena beliau. Lalu sebelahnya Pastor Rupinus Kehi, pastor bertugas di paroki Pemangkat dengan membawa 2 amoy. Maka tadi lincah segala tadi malam tuh semangat orang-orang Sentalang juga karena ada amoy datang di Pemangkat, datang di Sentalang di OMK-nya. Jadi itu jadi Kabupaten Sambas juga akan datang mewakili Kabupaten Sambas. Beliau teman sepanggilan saya, artinya sejak untuk persiapan misa perdana ini kami sudah katakanlah boleh dihitung-hitung 1 tahun yang lalu, karena beliau lah yang membuat instalasi air yang sehingga bisa dijalankan dan dipakai untuk saat ini, dan juga berbagai macam itu karena saya itu secara pribadi lah saya rasakan. Lalu yang berikutnya Pastor Yosef Maswardi, pastor paroki Samalantang, juga pastor yang dirindukan, diingat namanya karena beliau juga pernah bertugas di Bengkayang dan sangat antusias ketika datang membawa senapan. Karena tapi bukan untuk nembak umat Sentalang, tapi menembak tupai. Lalu berikutnya Pastor Surip, pastor itu tepuk tangan yang meriah. Beliau juga begitu kerja keras untuk mensurvei jalan atau membawakan pinguin sehingga bisa memfasilitasi air yang kita gunakan selama malam tadi dan hari ini. Terima kasih kepada Pastor Surip atas, katanya saya dengar pinguinnya disumbangkan juga, karena tidak mungkin dipikul lagi ke Sempayu karena lumayan dipikul pakai ini jalan kaki. Lalu berikutnya Pastor Reno, pastor rekan Samalantan. Lalu nggak nampak, itu sih nyinggung saya. Lalu berikutnya Pastor John Wahyudi, pastor pimpinan umum Persekolahan Katolik Nyerongko. OFM Cappuccino. Lalu berikutnya Pastor, ya ini yang kalau kenalnya dengan jogetnya yang begitu lembut pinggulnya, Pastor Subandi, Pastor paroki Bengkayang yang juga sebelum acara misa perdana beliau juga survei jalan untuk kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Sentalang untuk mempersiapkan misa perdana. Beliau juga selain kursi yang disumbangkan tadi juga memberikan jasa katakanlah itu untuk membuatkan toilet yang digunakan selama misa perdana ini. Terima kasih kepada Pastor Subandi. Berikutnya Pastor Fidelis Sajimin, pastor paroki MRPD Pontianak, dan juga sekaligus sebagai ketua Union Pastor Diosesan atau Pastor Projo Kesupan Negeri Pontianak, istilahnya ketua kelas kami. Artinya beliau yang ketua kelas kami yang Projo. Jadi ketua kelas dalam ya nanti Bapak Uskup sendiri karena beliau akan memberikan sambutan. Tapi tidak masalah bagi saya pribadi, Bapak Uskup, seperti yang disampaikan dalam setiap kali misa perdana, beliau akan menjadi bapak yang baik. Itu sungguh-sungguh terasa dan sungguh-sungguh saya alami secara pribadi ini karena pribadi ya, jadi boleh orang katakan itu, tapi secara pribadi saya mengakui dan merasakan realitas dari perkataan beliau menjadi bapak yang baik. Terima kasih Bapak Uskup yang hadir bersama dengan kita untuk kita bersama. Lalu saya lagi, ada yang belum kenal saya? Ada ya. Baik, saya pastor sekarang ya, Pastor Donatus. Saya boleh disapa dengan sebutan apa saja, termasuklah donat kata Monsinyur. Saya tetap nyaut, cuma saya tidak berani minta kue donatnya. Umat memanggil saya banyak juga Don, dan itu terserah, asalkan nama lengkap saya Donatus. Saya berasal dari sini juga, dari Sentalang. Inilah yang misa perdana kami untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, karena saya melihat begitu
jelas pengorbanan cinta semuanya yang melewati jalan yang cukup lumayan, tetapi tidak menyuruti semangat untuk hadir, dan itu adalah saya anggap sebagai dukungan yang luar biasa bagi saya untuk meneguhkan panggilan kami sebagai imam baru. Jadi terima kasih atas segala-galanya yang telah diberikan dengan caranya masing-masing. Saya yakin dan percaya bahwa jerih payah saudara-saudari yang telah diberikan pasti akan dibalas oleh Tuhan. Amin. Secara istimewa terima kasih kepada panitia yang Sentalang yang telah bekerja keras mempersiapkan semuanya, juga donatur. Itu ucapan terima kasih dari saya. Jadi sebagai penutup dari sambutan saya akan berpantun. Mau dengar pantun saya? Ya, jangan ejek walaupun pantunnya tidak nyambung. Pantunnya demikian. Pasang telinga baik-baik. Tidak. Jika penasaran dengan kampung pelosok, cakep? Ayo kita pergi bermotor. Jika penasaran dengan jodoh yang tidak cocok, ayo kita jadi pastor. Untuk kaum muda yang cewek jelas jadi suster, tidak mungkin jadi pastor. Dulu saya ketika masih kecil saya tidak bercita-cita jadi pastor. Ketika saya ditanya oleh guru saya, ditanya, Donatus, kamu bercita-cita jadi apa? Ketika saya menyebut, kalau saya menyebut cita-cita saya, banyak yang menggelengkan kepala. Karena saya dulu bukan bercita-cita jadi pastor, melainkan saya dulu bercita-cita jadi tentara. Ya, Monsignor, itu kecil karena saya berharap ketika dewasa bisa tumbuh. Artinya bisa tinggi lagi. Itu waktu masih kecilnya. Maka mainan saya dulu banyak itu ya, senapang, pistol, karena saya kagum dengan tentara yang ABRI masuk desa, yang begitu antusias menggendong. Jadi saya merasakan hal itu, sehingga dulu ketika ditanya masih SD, saya dulu bercita-cita tentara, berharap ketika SMA ya bertambah sedikitlah ukuran badan, tetapi kenyataannya tidak. Jadi saya percaya Tuhan memanggil dengan cara yang lain. Jadi saya menganggap panggilan sebagai imam yaitu sebagai tentara Kristus. Nah itu yang dapat saya sampaikan. Lalu yang pantun yang kedua, masih mau dengar? Sungguh nyaman memakai motor, begitu ngegas banyak yang suka. Sungguh nyaman jadi pastor, begitu ditabiskan langsung mendapat SK. Tidak sulit-sulit jadi pastor. Jadi kami bahkan bingung ketika di SK kan, karena tugas begitu banyak ya. Walaupun saya mengalami beberapa tetapi kan sebelumnya kita ketahui juga betapa besar tanggung jawab sebagai pastor, karena dia memimpin sekian banyak umat. Jadi itu juga tantangan semoga menginspirasi kita kaum muda, karena kalau misal dibandingkan dari lain itu susah. Begitu selesai satu pun sudah sulit mendapat pekerjaan, tetapi kalau jadi pastor itu sangat begitu ditabiskan langsung mendapatkan SK. Itu saya pantun sekali lagi sebagai penutup. Cakep? Belum ya? Jika melihat sesama memberi sedekah, cakep? Janganlah kita iri hati. Jika lihat para pastor yang lain tinggi dan saya rendah, jangan lupa tugas kami sama-sama memberkati. Ya itu saya menyadari sebagai seorang pastor, ya jelaslah kami dianugerahkan Allah, dipilih di antara umat beriman untuk menjalankan tugas paling khusus, ya pastilah memutuskan memberkati umat. Tetapi saya menyadari sebagai imam muda, saya dengan Pastor Kehi itu tentu mengalami kelemahan, minta doa dan dukungan senantiasa agar kami tetap kuat dan bisa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan pelayanan kepada umat. Amin.